Kan teriak di ruang sidang, hakim diintimidasi, hakim beri pendapat begini kepada orang yang sidang, diteriakin, sampai terakhir anak buah gue diancem, katanya mau dilempar dari lantai 3. Sekarang ini kan alhamdulillah puasa gue belum batal kan gitu ya. Walaupun tadi siang ada insiden gue ngomel-ngomel di sidang kan gitu. Yang penting kan gue nggak ada kaitannya dengan itu gitu. Terjadi lagi bang, kemarin aja belum selesai tuh terjadi lagi bang. Apa sih konten itu bang yang ngomong? Kalau itu sih sebenarnya udah kesumat ya. Dari sidang ini kan 3 bulan sidang masalah PIK 2. Gua kan kebetulan ditunjuk oleh lurah. Ya 2 lurah ini Mas Kota dan Sutawijaya untuk coba dikait-kaitkan oleh rombongannya Kojinudin dan si Edi Mulyadi dalam gugatan itu kan. Padahal mereka juga nggak ada urusannya dengan PIK 2 kan, kita juga nggak kenal, gue juga nggak kenal Pak Aguan, nggak kenal juga dengan Antoni Salim dan lain-lainnya kan gitu. Jadi artinya ini kan bergulir, gue terima kuasa ini kan murni dari kepala desa. Hanya saja waktu sidang kita duduknya itu bareng sederet karena tergugat kan. Dan sederet juga gue jarang ngomong, paling sapa hello bang gitu. Gue ngapain juga ngomong mereka kan gue nggak kenal sebelumnya, gitu kan. Jadi akhirnya gue mencoba untuk nggak pusing dengan urusan mereka. Tiap sidang mereka bawa cewek, bawa cowok itu kan teriak di ruang sidang. Hakim diintimidasi. Kalau hakim beri pendapat begini kepada orang yang sidang, diteriakin, disorakin, tepuk tangan, kan lucu di ruang sidang begitu terus. Sampai terakhir anak buah gue diancem, katanya mau dilempar dari lantai 3. Bukan anak buah, rekan pengacara di kantor gue. Oke. Ya ketakutan kan? Ketakutan diminta pengawalan. Gue kasih pengawalan dari anggota gue kan gitu. Gue kawal terus, kenapa diancem? Gue tanya, kenapa diancem? Nggak tahu pak, saya nggak ada orang sih, nggak berani sidang karena diancem terus. Oke, turunin masa. Oke, turunin masa gue kan. Tujuannya bukan untuk berantem, untuk ngawal pengacara-pengacara dari kantor gue kan gitu. Gue udah nggak masalah tuh. Nah, akhirnya ada beberapa ancaman juga dari mereka. Lu ini penjilat Cina katanya. Lu penjilat pantat aguan. Lu apa sih? Enggak, gue dibilang apa tadi? Penjahat. Gue dibilang penjahat, pemakan uang koruptor, Jokowi, oligarki gitu. Ya gue kan gini loh. Gue ini kan sama Pak Jokowi ini kan gue merasa anak bangsa ya. Gue berterima kasih gitu kan. Gue kemana-mana sekarang gampang ya kan. Pembangunan di mana-mana. Pak Jokowi itu udah banyak banget hinaan sama orang, tapi sedikit pun dia nggak membalas kan gitu. Coba kalau presiden lain, mungkin bisa ditaruh di tengah laut kali gitu. Tapi untungnya presidennya Jokowi kan gitu. Baik banget, dan itu diturunin sama Pak Prabowo kebaikan itu kan gitu. Oke. Jadi kayak gini-gini kan bapak bangsa, diledek, dihina, di apa. Ya gue kan kayak gue dikit-dikit kan gue pendukung Pak Jokowi juga akhirnya, walaupun dulu kontra waktu zaman pilpres Pak Prabowo kan gitu. Karena gue lihat cara kerjanya udah bagus Pak Prabowo Pak Jokowi. Gue kan waktu Pak Jokowi pindah dari Jakarta ke Jogja, itu gue netesin air mata. Nah, nggak ada satu manusia pun yang berbicara terima kasih atas jasanya beliau. Yang ada hujatan apa segala gitu. Nah akhirnya gue dasar dari situ kok ini orang hujat mulu gitu kan. Nggak ada puas-puas saya cari. Dan orang-orangnya itu aja tuh rombongan si Edi Mulyadi. Sama cewek yang berjilbab yang ompong itu yang kacamata. Yang kemarin ngomong di DPR masih Mahesa. Itu aja orang-orangnya yang cari gara-gara. Setiap ada masalah apa mereka aja. Gue curiga mereka aja jangan-jangan nih agen rahasia intelijen mana gitu. Kok selalu mereka itu beda topik tapi yang ribut mereka terus gitu. Nyerangnya pemerintah. Jadi gue selalu curiga nih kenapa nih. Nah akhirnya klimaknya tadi siang. Ketika pengacara gue kawal dan gue udah bilang sama hakim saya nggak ikut sidang karena saya udah dibekukan. Kata hakim iya. Sempat ngomong gitu tuh. Iya gue ngomong sama orang yang bukan hakim sih panitera. Saya nggak sidang karena saya udah dibekukan. Tapi narasi yang beredar bahwa abang sudah bukan malah bergegas untuk ikut sidang, gimana? Nggak kayak gitu. Jadi gue duduk di ruang tunggu. Sidang lagi jalan. Iya. Tahu-tahu nyeletuklah bapak-bapak. Kan dibilang tergugat 1. Pengacaranya mana ini, tergugat 2, ini tergugat 3, ini tergugat 4, ini. Terus nyeletuklah tergugat 7, tergugat 8. Nah, rekan gue pengacara bangun, saya Pak. Pengacara kepala desa iya. Langsung disambut sama si rombongan Kojinudin sama Edi Mulyadi. Maaf ya Pak Firdaus itu udah dipecat. Ngomong gitu. Udah dibekukan. Jadi nggak bisa bersidang. Jadi kantor hukumnya juga udah nggak bisa sidang. Termasuk pengacara-pengacara di bawahnya. Loh, nggak bisa. Gue bilang, kantor hukum gue, badan hukumnya beda kok sama urusan pemecatan gue. Pemecatan gue juga belum jelas. Betul. Kan gitu. Gue belum tuh, diem gue. Tapi begitu dia bilang, ini paksa aja keluar, nggak bisa sidang. Dipaksa kata dia. Kok dipaksa? Anggota pengacara gue dipaksa. Gue bangun. Iya dong. Sebenarnya gue nggak boleh melakukan itu. Tapi kan gue, kantor hukum gue. Dan gue kan masih jadi pengacara. Langsung gue bilang, izin yang mulia. Mohon gue ngomong baik-baik kok kan puasa kan. Izin yang mulia, mohon maaf ini kantor hukum saya, milik saya. Nggak ada kaitannya dengan pembekuan saya. Saya sudah menghargai proses pembekuan dan saya duduk di luar.
tidak masuk ke ruang arena sidang. Ya, kata Yang Mulia begitu. Udah, Oke. nanti kita ngomong kan. Ada perbaikan. Kata Yang Mulia, nama gue nggak usah dimasukin sebagai kuasa. Jadi cukup walaupun pakai kantor hukum gue, tapi nama-nama pengacara di kantor gue aja. Oke, gue udah okein. Tahu mereka nyeletuk lagi, nggak bisa ini. Katanya gitu kan. Ini harus kantor hukumnya juga nggak usah dipakai. Karena ini udah cacat, ini dia udah di... Wah, menghina, gue tersinggung dong gue. Langsung gue tunjuk dia, Bapak jangan begitu ngomongnya. Iya dong. Dia Purnawirawan TNI itu. Bapak jangan sembarang ngomong sama saya. Itu kantor hukum saya. Iya. Gue bilang gitu kan. Punya hak apa? Kamu mau ikut bicara? Saya berhak berbicara. Karena Bapak menghina saya. Langsung dari belakang, koruptor, maling, penjahat gitu kan. Lu bela Aguan, penjahat lu. Lu bela Jokowi, lu antek oligarki, penjilat pantat Aguan. Wah, udah nggak karu-karuan. Gue bukan penjahat, gue pengacara. Aduh, pusing juga gue. Jadi gue minta saat tadi sama Pamdal, tolong dong sidang ini jangan dimasukin terus ibu-ibu yang apa orang-orang kayak gini, kan memprovokasi sidang. Jadi sidang tuh nggak fokus gitu. Gitu. Jadi akhirnya ya udah ribut lah kayak tadi gitu. Terakhir gue bilang, apa urusannya dengan Jokowi? Lu bilang Jokowi koruptor, apa urusannya? Selama ini lu menghina Jokowi, gue bilang. Oh berarti lu mendukung Jokowi? Ya, bilang begitu. Mau apa? Gue bilang gitu. Di luar tuh gue ngomong gitu di luar. Di luar sidang. Oke, tapi kan narasi itu kan nggak